PPKM Jilid 2 Jawa Bali yang sudah dijalankan diharapkan bisa lebih berhasil bila pemerintah mampu menekan pergerakan masyarakat, melakukan tracing yang ketat, serta aktif mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan sanksi tegas dilakukan. Dan yang terpenting masyarakat harus paham bahwa perang melawan pandemi masih jauh dari kata menang. Dan kita jangan hanya berpangku tangan kepada pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Ruli Kurniawan, Andra Anhar, Jakarta. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita boleh menjalani kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, bahkan bangsa Indonesia. Selepas kita kurang lebih 3 minggu menjalani masa pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat khusus untuk wilayah Jawa Bali diterapkan secara atau pada level atau kondisi darurat, sehingga berbagai aktivitas kita dapat kita saksikan sendiri atau alami sendiri, mengalami pengetatan yang signifikan, sehingga berbagai aktivitas yang lazimnya kita lakukan, bekerja termasuk diantaranya, atau berusaha bagi mereka yang berusaha, itu mengalami pembatasan yang signifikan, kecuali kita berada pada sektor-sektor yang dinilai esensial atau kritikal, sehingga dapat diperkenankan untuk melakukan kegiatan di tempat berkegiatan. 50% untuk sektor esensial bekerja di kantor. Demikian juga saya kira di tempat-tempat yang lain dibatasi total proporsi yang bekerja di kantor. Selebihnya di sektor-sektor yang keluar dari kategori-kategori itu, maka kita diminta untuk melakukan kegiatan dari rumah atau work from home. Kebijakan itu, Bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimanapun harus kita katakan telah membatasi mobilitas sosial, menekan frekuensi interaksi sosial, terutama di tempat-tempat tertentu, yaitu di tempat-tempat kerja, sehingga kemungkinan menjadikan atau mendapati tempat-tempat bekerja sebagai klaster-klaster penyebaran COVID-19 itu dapat diperkecil. Itu sekiranya secara hipotetis kita dapat benarkan, tentu di 3 minggu pelaksanaan PPKM ini harusnya kita juga dapat melihat dengan data apakah pertimbangan kita, kalkulasi yang dilakukan logis seperti itu terbukti di dalam realitas empirisnya memang seperti itu, atau hasilnya seperti apa. Tentu kita harus mengevaluasinya. Oleh karena itu saya kira ketika mengakhiri masa PPKM darurat di tanggal 20 Juli kemarin, tentu ada harapan-harapan yang bervariasi, karena realitas yang dipertimbangkan mungkin berbeda-beda. Ada yang menginginkan dapat dilonggarkan, ada yang menginginkan masih dipertahankan. Tentu masing-masing mempertimbangkan di atas realitas yang diperhitungkan secara berbeda-beda tadi. Tentu kita harus melihat dari pertimbangan yang tadi bervariasi itu, dan pemerintah sebagai yang mengambil dan menjalankan kebijakan ini tentu harus duduk di atas seluruh pertimbangan atau perspektif atau referensi
akan realitas empiris yang tadi bervariasi, bisa berbeda-beda, dan tidak mudah untuk mengambil kesimpulan secara eksak harus seperti apa, karena barangkali realitasnya tidak sama dari satu tempat ke tempat lain atau daerah ke daerah lain, sektor ke sektor, dan lain sebagainya. Namun tadi saya menyapa Bapak Ibu, kita jumpa lagi setelah menjalani masa PPKM darurat selama 3 minggu lebih ini. Kita semua, khususnya yang dapat saya sapa, di dalam kondisi Ibu Bapak yang sehat walafiat, semoga kita dapat mensyukuri keadaan baik ini. Jikapun kita adalah mereka yang barangkali karena terpapar COVID-19 sakit dan barangkali sudah sembuh, kita juga mensyukuri pemulihan, kesembuhan yang sudah dialami. Ini tentu adalah pembelajaran bagi kita semua, bagi kita yang barangkali masih berada dalam perawatan karena COVID-19, dan mungkin keadaan kita relatif baik, ringan atau tertangani. Tentu kita dapat mengucap syukur juga karena itu. Namun bersama-sama mereka yang barangkali dalam masa perawatan dan menjalani masa yang tidak mudah, kita menyatakan simpati dan dukungan kita, terutama bagi nakes, para tenaga kesehatan kita yang memberikan bantuan kepada setiap penduduk yang terdampak COVID-19 dalam masa perawatannya yang berat. Kita berharap bahwa simpati dan dukungan kita kepada mereka semua, para nakes maupun yang menderita ini, boleh memberikan mereka kekuatan agar mereka bisa melewati masa yang sulit ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perkenankan kami kembali lagi menyampaikan catatan kritis kami berkaitan dengan perkembangan COVID-19 yang kita alami, pandemi yang kita alami, untuk juga kemudian barangkali dari apa yang kami cermati, apa yang kami coba analisis, ini dapat memberikan masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan bagi pihak-pihak yang secara langsung menangani pandemi COVID-19 ini di berbagai aras kebijakan maupun implementasi kebijakan. Kami di UKSW juga melakukan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 ini khusus bagi warga UKSW. Kami punya Satgas COVID-19 yang sudah bekerja sejak Januari lalu, mendeteksi menerima laporan dari warga yang bergejala, merekomendasikan untuk testing paling sedikit, melakukan screening dengan perangkat genos atau melakukan rapid antigen untuk mendeteksi pada level lebih baik lagi, dan bila mana diperlukan untuk level lebih tinggi, melakukan pengambilan sampel swab dan pengujian menggunakan real-time PCR. Itu kami rekomendasikan ke puskesmas terkait sesuai dengan tempat tinggal warga kami. Lalu tindakan-tindakan setelah itu, hasil dari testing yang dilakukan, apakah kami meminta isolasi mandiri pada warga kami atau merekomendasikan mereka melalui puskesmas untuk dapat dirawat di rumah sakit, itu kami tempuh. Jadi kami juga di atas analisis, atas keadaan empiris, atas data yang kami kumpulkan dan olah, itu juga menjadi rekomendasi bagi kami sendiri bagaimana harus melakukan tindakan pencegahan atau penanganan pada konteks warga UKSW. Namun saya kira relevan juga untuk berbicara dari konteks yang kami pelajari itu untuk barangkali dapat berguna bagi tingkat kota, di kota kami ini, Kota Salatiga, ataukah juga barangkali menjadi referensi bagi kota-kota lain, bagi pimpinan di tingkat wilayah yang lebih tinggi, provinsi, bahkan saya kira juga secara nasional. Kami berharap bahwa
apa yang kami pelajari, apa yang kami angkat sebagai catatan-catatan, barangkali itu dapat berguna. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan kita sudah 3 minggu menjalani masa PPKM darurat. Jadi ketika sebuah langkah atau kebijakan PPKM diambil, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tadi maksud utamanya mestinya adalah membatasi kegiatan di mana masyarakat melakukan kegiatannya dan bisa berada bersama-sama di suatu lokasi, berinteraksi sosial barangkali secara intens dan dekat. Ini semua hendak dibatasi. Penyakit seperti COVID-19 sebagai penyakit yang menyebar atau menular karena terjadi interaksi sosial ataupun difasilitasi oleh lingkungan tempat kerja, misalkan dalam ruang rapat atau di lokasi yang cenderung tertutup, sehingga bisa bersifat airborne atau aerosol, menyebar atau menularkan melalui medium udara yang tidak bergerak, sehingga droplets dalam ukuran yang sangat-sangat kecil itu bisa berterbangan di dalam satu ruangan dan dihirup oleh semua yang ada dalam ruangan itu. Kalau kegiatan yang kemudian memungkinkan itu terjadi, orang berkumpul dalam ruangan, orang berinteraksi dekat, dibatasi, maka harapannya tentu penyebaran akan mengalami penekanan atau dapat ditekan turun pada tingkat yang signifikan. Nah, kita mengikuti PPKM darurat ini dari tanggal 3 Juli, dan pada tanggal itu angka penyebaran harian di Indonesia secara nasional 27.913, dan kita menjalaninya selama 3 minggu ke depan. Sejak tanggal itu sampai dengan hari ini sudah lebih dari 3 minggu. Nah, kalau kita lihat secara grafis di layar TV yang saya coba untuk berikan sebagai visualisasi untuk kita melihat apa yang terjadi selama 3 minggu ini, maka kita melihat dari tanggal 3 Juli itu yang terjadi adalah peningkatan. Dan saya kira kita semua menyadari itu, saya hanya menunjukkan data secara empiris, visualisasinya untuk melihat bahwa terjadi pergerakan naik hingga posisi paling tinggi pada tanggal 15 Juli dengan angka 56.757. Ini signifikan Bapak Ibu, dari 20-an ribu menjadi 50-an ribu, naik sekitar 30.000 sendiri. Tentu intensi PPKM bukan terjadi lonjakan, tapi ini fakta empiris yang kita jumpai, sehingga tadi ketika dievaluasi setelah 3 minggu berjalan, kok seolah-olah tidak lebih baik dari maksudnya, yaitu menekan penyebaran COVID-19. Tentu saya kira ini kita lalu tidak hanya mengatakan bahwa melonjak, tetapi pertanyaannya, mengapa setelah PPKM berjalan perubahannya tidak begitu signifikan? Kalau kita lihat grafik ini Bapak Ibu, terjadi penurunan pasca posisi 15 Juli itu, menurun secara relatif konsisten untuk waktu yang sementara gitu ya, sampai posisi terendah kita di angka 33.772. Itu posisi terendah dari pergerakan menurun sejak 15 Juli. Tapi di tengah penurunan ini kita melihat masih ada lonjakan kecil. Jadi misalkan main lompat kembali ke 38.000, tetapi kemudian turun lagi. Tetapi kemarin kita dapati posisi kita adalah 49.000
1.509 orang terpapar COVID-19, terkena COVID-19. Nah, tentu lalu begini kita sulit untuk menyimpulkan, hanya kalau kita lihat di masa-masa lalu itu pergerakan seperti ini kan ada juga Bapak Ibu bisa melihat lonjakan atau penurunan, tetapi kalau kita coba untuk merepresentasi ke dalam satu garis, maka kita kan kemungkinan akan mengambil garis tertentu saja untuk mengatakan bahwa ini pergerakannya secara curve itu seperti apa. Jadi agak mengabaikan misalkan penurunan sedikit untuk menggambarkan dia trennya seperti apa. Sehingga ini masih belum bisa kita gambarkan trennya apakah memang dia akan seperti posisi puncak di sini lalu sedang menurun. Nah, kita berharap harusnya kan menurun terus di sini. Tapi karena ini meningkat lagi, maka bisa jadi nanti secara grafis dia sebetulnya akan menurunnya tapi perlahan-lahan. Nah, asal dia tidak kemudian melonjak lagi sehingga barangkali menciptakan grafik terus naik. Pertanyaannya tadi, Bapak Ibu dan saudara, PPKM darurat sudah membatasi mobilitas sosial, sudah membatasi interaksi sosial di bagian-bagian tertentu. Mengapa COVID tetap menyebar? Ini tentu harus dianalisis secara cermat sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, solusi seperti PPKM darurat adalah bagi kami, bagi saya pribadi adalah solusi makro nasional atau mungkin juga provinsial, atau karena ada di dalamnya ada daerah-daerah asesmen level 4, ada level 3, ada yang di bawah itu, maka yang level 4 itu masuk dalam PPKM darurat, maka kita juga bisa katakan sebuah kebijakan dan implementasi kebijakan di level kota kabupaten juga. Tapi interaksi sosial berada di level mikro. Jadi interaksi sosial mana yang dibatasi sehingga tadi karena dibatasi dia tidak kemudian menjadi mekanisme penyebaran COVID-19, tetapi ketika PPKM darurat tadi membatasi banyak event sosial, interaksi antar orang di banyak sektor, di banyak organisasi, tapi lalu kalau penyebarannya tetap tinggi, maka di mana sajakah masih terjadi interaksi sosial sehingga tetap menjadi mekanisme penyebaran COVID-19 dan angka tetap tinggi. Bahkan dari 3 Juli kan kita melihat tinggi sampai 15 Juli tadi. Walaupun turun, tapi kita sedang melihat kemungkinan kurva akan barangkali masih naik. Tapi kita berharap akan hari ini tidak akan mencapai 49.000 lagi. Kalau bisa di bawah 40.000 itu menunjukkan ada kemungkinan dia menurun di sekitar 30.000 dan kita berharap tertekan terus ke 20.000 dan bahkan terus sampai ke bawah 10.000. Itu kita harapkan demikian. Nah, berarti dugaan logis yang bisa dibuat di situ adalah bahwa masih ada interaksi sosial yang menyebabkan COVID-19 menyebar. Pertanyaan kita di mana? Sehingga PPKM darurat tampak tidak efektif menghentikan interaksi sosial yang menjadi mekanisme penyebaran COVID-19. Jika kita lihat data, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami berharap pemerintah, baik dari di kota, di provinsi, di tingkat nasional juga, jika dapat melihat data secara komplit, secara akurat, maka kalau kita lihat penyebaran yang terjadi saat ini sudah terjadi di tingkat keluarga. Kalau COVID-19 sudah menyebar di tingkat keluarga itu bisa keluarga inti,
bisa extended family, bisa juga kita taruh kehidupan bersama sebagai suatu komunitas di kompleks tertentu, di lingkungan kewargaan yang rendah ya, rukun tetangga. Maka membatasi orang untuk bekerja di kantornya, berarti tidak melakukan mobilitas ke kantor, tidak melakukan perjumpaan sosial di kantor. Tapi karena COVID sudah ada di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, orang tidak pergi ke sana, tetapi interaksi sosial tetap terjadi. Nah, apakah ini menjadi mekanisme penyebaran COVID-19 hari-hari ini? Sehingga tadi 27.000 tadi ya, di 3 Juli, 27.913 di 3 Juli tadi. PPKM bukannya bisa membuat arah kurva ini langsung turun paling tidak 1 minggu setelah itu, karena 3 Juli ke 15 Juli itu sudah lebih dari seminggu. Jadi dia terus mengalami peningkatan hingga 15 Juli tadi 56.000, hampir 57.000. Jadi kalau COVID-19 sudah menjalar melalui mekanisme yang PPKM darurat tidak jangkau, maka kemungkinan melihat wajah PPKM darurat yang tidak berhasil membendung COVID-19 sangat mungkin. Jadi kita tidak handling persoalan pada titik persoalannya. PPKM darurat membatasi mobilitas sosial, membendung dia pada titik tertentu, tetapi mekanisme utama penyebaran yang sedang terjadi hari-hari ini tidak berhasil dihentikan. Nah, apakah pertanyaannya dari kurva di pasca 15 Juli yang menurun dan kemungkinan menaik kembali ini adalah satu situasi di mana harapan kita tentang PPKM darurat yang dapat menekan konsisten hasil menekan penyebaran COVID-19 ke tingkat yang kita inginkan itu masih bersifat fluktuatif. Berarti belum menjadi mekanisme yang benar-benar efektif untuk menekan. Masih ada chances di sana bermain, sehingga kadang dia bisa diturunkan, kadang dia tidak terkendali naik lagi. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi kita. Tentu pemerintah sekali lagi perlu untuk menganalisis data secara komplit, secara detail, dan melihat mekanisme utama penyebaran. Jadi kalau tadi kami duga saja, kalau di keluarga saat ini keluarga adalah bagian dari mekanisme penyebaran, tentu mengembalikan orang ke dalam keluarga ya akan menjadi orang tertular di dalam keluarga. Tidak terhindarkan karena kita semua, apalagi di Indonesia, basis kehidupan sosial kita adalah dalam keluarga. Di banyak keluarga, fasilitas untuk bisa hidup bersama tentu sangat terbatas untuk misalkan memiliki kamar tersendiri untuk mengisolasi seseorang, sedangkan yang lainnya bisa bebas misalkan. Kita masih kumpul sama-sama di kamar yang satu, beberapa orang tinggal di dalamnya, di rumah yang kecil. Jadi menyebarnya COVID-19 di tingkat keluarga itu masih merupakan hal yang saya kira itulah pergumulan kita, realitas kita di Indonesia. Tapi pertanyaan tentang angka yang tidak bisa dikendalikan dari 3 ke 15 bisa diturunkan tetapi masih naik, baiklah itu menjadi bahan perenungan, bahan analisis kita bagaimana secara lebih efektif menekan COVID-19. Nah, tentu kalau tadi kami katakan PPKM darurat adalah solusi makro, sedangkan penyebaran sosial ada di interaksi mikro, maka
pelaksanaan PPKM darurat yang konsisten sampai ke tingkat mikro kita perlukan. Oleh karena itu, strategi di tingkat kota, kabupaten yang bisa menggerakkan struktur di bawahnya, kelurahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, ini harusnya bisa konsisten dalam pergerakan itu. Bukan berarti lalu kita semua atau seluruh penduduk Indonesia atau misalkan di daerah-daerah asesmen level 4 maka tidak boleh sama sekali ada mobilitas. Karena itu tentu akan melukai kita dalam banyak segi, termasuk aspek perekonomiannya. Itu sesuatu yang berat dan hari-hari ini itu menjadi polemik bagi kita antara kesehatan versus ekonomi nasional, ekonomi daerah, ekonomi rumah tangga. Nah, tentu harus ada solusi yang efektif, karena itu mekanisme pengendalian sampai ke tingkat mikro harus bekerja. Nah, ketika kami bicara atau menyampaikan mekanisme di tingkat mikro, kami selalu di beberapa video kami yang lalu berbicara tentang melihat data. Dan kalau melihat data begitu saja mungkin tidak lengkap di sistem data kita, tapi itu menggambarkan problem kita dalam penanganan COVID-19, data yang tidak lengkap. Tidak diketahui secara akurat dari mana seseorang terkena COVID-19. Yang terdeteksi dalam sistem data adalah bahwa orang ini karena mengalami gejala maka dia berposisi suspek. Dia sendiri karena menyadari dirinya bergejala maka secara aktif atau proaktif melakukan testing antigen atau PCR secara mandiri. Lalu diketahui si A, si B, si C, berapapun banyak orang yang melakukan dengan cara itu, suspek garing swab mandiri positif. Pertanyaannya positif dari mana? Ini data kita tidak pernah menunjukkan itu secara tuntas. Jadi pemerintah memang mengatakan bahwa perketat prokes, 5M dijalankan, 3T diperketat, tapi bagaimana di tingkat penurunan dari kebijakan 3T diperketat itu? Turun ke bawah, testing. Banyak pihak yang masih memberi catatan tentang jumlah testing per hari yang relatif rendah. Kita tahu kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini adalah yang ditesting adalah orang-orang yang ada dalam posisi kontak erat seseorang yang terdeteksi positif atau orang-orang yang memunculkan gejala-gejala lalu karena itu berposisi suspek. Kontak erat atau suspek masuk dalam sistem testing. Tetapi kan tidak hanya untuk mengkonfirmasi apakah dia positif atau negatif. Kalau positif maka masuk dalam sistem data nasional sehingga menunjukkan angka seperti ini. Tapi dari mana datangnya COVID-19 pada orang itu? Karena bisa jadi bukan hanya orang itu yang positif. Belakangan ini kita melihat tadi keluarga. Ketika bapak bergejala maka testing, bapak positif maka istri atau ibu ditesting, maka anak atau anak-anak ditesting. Ini logis, tetapi bisa jadi dari mana si bapak kena COVID-19? Ini seringkali terbiarkan, tidak ditangani. Sehingga si sumber penyebar COVID-19 pada si bapak tetap bebas. Tidak dipendung, tidak diisolasi, tidak mendapatkan treatment, dan bisa menyebarkan pada orang lain. Ini problem kita untuk menuntaskan problem pengendalian ini. PPKM 3 minggu menunjukkan pengendalian kita belum bisa tuntas menekan secara konsisten angka penyebaran COVID-19. Apa yang salah? Testing bisa ditingkatkan, tapi kalau kita tidak berhasil men-trace penyebab atau penyebar COVID-19 pada orang yang terdeteksi positif, tidak bisa mendeteksi kontak-kontak erat secara tuntas, kita tetap membuka ruang penyebaran terjadi.
Berarti ada orang di luar sistem 3T kita yang tetap menggerakkan atau menyebarkan COVID-19 terjadi pada kita. Nah ini kami menyampaikan dan memohon perhatian, konsistensi khususnya upaya untuk menjabarkan lebih jauh ketika kita katakan memperketat sistem 3T, tetapi bagaimana pengendalian pelaksanaan 3T itu berjalan. Kami menengarai bahwa kontak tracing tetap menjadi titik krusial kelemahan pencegahan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentu ini membutuhkan data untuk membuat klaim seperti itu, tapi kami membasiskan diri di atas sistem database kita yang menunjukkan tidak terdeteksi lanjut dari mana, kapan seseorang kena COVID-19. Itu menunjukkan kemungkinan tracing tidak dilakukan secara tuntas. Ini ada di puskesmas. Ini ada di satgas COVID di tingkat kota kabupaten. Bila mana data tidak tuntas, analisis tidak bisa dikerjakan secara tuntas, saya kira kita membiarkan diri terhadap chances terjadi, termasuk chances untuk penyebaran yang tetap tinggi. Atau, suatu waktu dia turun, tapi suatu waktu dia naik lagi. Ini saya kira bukan pengendalian yang baik. Oleh karena itu kami mohonkan perhatian pemerintah. Kita akan berhasil menekan COVID-19 ini bukan hanya pada solusi makro seperti PPKM darurat ini, tetapi khususnya solusi di tingkat mikro. Kami berharap itu mendapatkan perhatian besar sehingga konsisten di seluruh kota kabupaten di Indonesia penurunan angka terjadi. Nah, tentu ini effort yang masif meningkatkan kapasitas kelembagaan kita di semua kota kabupaten, di semua dinas kesehatan, di semua puskesmas kita untuk bisa menggerakkan sistem 3T tadi untuk bisa menekan laju penyebaran COVID-19 secara konsisten. Itu persoalan pertama bagi kita Bapak Ibu. Ini sekali lagi membutuhkan data lebih jauh, analisis lebih detail, lebih tajam untuk mencari mekanisme utama penyebaran hari-hari ini sehingga tetap tinggi. Yang tadi kami katakan kita batasi mobilitas di sektor tertentu, tetapi penyebaran tetap terjadi di sektor misalnya keluarga. Bagaimana menghentikan di titik-titik persoalan kita. Persoalan lain kita Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah kami selalu dan tetap konsisten untuk mendukung pemerintah untuk percepatan vaksinasi, dan kita melihat bahwa suplai vaksin makin baik. Ada persoalan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang harus dikejar, dan karena itu juga di tingkat masyarakat, di tingkat kota kabupaten makin banyak penyelenggaraan vaksinasi dikerjakan. Di UKSW juga kami bersyukur karena pemerintah melalui TNI itu mendukung, melalui Polres Salatiga, melalui Kodim Salatiga, Detasemen Kesehatan Wilayah Salatiga dari Kodam 4 Diponegoro membantu untuk vaksinasi mahasiswa di UKSW. Minggu depan akan dilaksanakan. Nah, itu satu hal yang saya kira kita perlu dukung pelaksanaan vaksinasi ini. Namun kami juga perlu untuk membawa perhatian bagi kita semua. Inggris adalah sebuah negara dengan tingkat vaksinasi populasi yang sudah melampaui separuh dari jumlah penduduk negaranya. Israel ada yang lain, demikian juga beberapa negara yang tingkat vaksinasinya sudah lebih dari 50%. Ini menunjukkan kondisi di Inggris. Terhitung 21 Juli
itu total penduduk yang sudah divaksinasi secara penuh 54,9%. Yang ditambah mereka yang vaksinasi satu kali, satu suntikan, sudah mencapai 69,7%. Jadi hampir 70% penduduknya sudah divaksinasi, walaupun sebagian baru vaksinasi satu suntikan, satu kali. Ditambah mereka yang terpapar COVID-19 dan sembuh yang punya imunitas alami, maka kita membayangkan jumlah di atas 70% punya imunitas tertentu untuk menghadapi COVID-19. Dengan posisi seperti itu, tersisa 30% penduduk atau 20-an% penduduk yang belum divaksinasi, maka mestinya terbentuk herd immunity sehingga bisa menahan laju penyebaran COVID-19 di Inggris. Nah, namun Bapak Ibu, saya kira apa yang terjadi di Inggris menunjukkan fenomena peningkatan di akhir-akhir ini. Jadi mereka yang tervaksinasi pun tetap terpapar COVID-19. Bisa kita lihat grafik apa itu penyebaran COVID-19 di Inggris yang seperti itu. Jadi lonjakan pasca tervaksinasi pun masih mencapai angka yang relatif sangat tinggi. 54.000 orang terpapar COVID-19 seharinya. Dan ini berada dalam tren yang masih dianggap menaik, walaupun ada koreksi sedikit di sini, tapi masih dikhawatirkan naik karena Inggris melakukan pelepasan atau pembebasan restriksi sosial di masa pandemi ini. Penduduk sudah boleh melakukan kegiatan-kegiatannya secara relatif bebas, bahkan tanpa masker. Sehingga dikhawatirkan angka penyebaran di Inggris bisa mencapai 100.000, bahkan oleh seorang ahli dikhawatirkan bisa mencapai 200.000 sehari. Apa yang terjadi selama ini hanya di Amerika Serikat atau di India. Nah, sekalipun angka penyebaran tinggi, argumentasi yang diangkat, dikembangkan adalah bahwa vaksinasi bisa menekan angka kesakitan atau keparahan sakitnya, dan juga terutama angka kematian. Di Indonesia di 2 bulan terakhir ini angka kematian juga meningkat seiring dengan angka penyebaran COVID per hari. Angka keparahannya tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Sehari bisa di kota seperti Salatiga yang relatif kecil 2, 3, 4 bahkan kadang mendekati atau lebih sedikit dari 10 orang per hari. Nah, bahwa vaksinasi dipahami akan menekan keparahan dan kematian, tetapi fenomena di Inggris yang tadi kami katakan bahwa tingkat vaksinasinya sudah sedemikian rupa tingginya itu, Bapak Ibu, ini grafik kematian per hari sedang juga menunjukkan gejala peningkatan. Data yang ada selama ini dan analisis yang dimunculkan karenanya adalah bahwa itu kebanyakan yang parah, yang meninggal adalah mereka yang belum divaksinasi. Itu berarti herd immunity belum melindungi mereka yang belum tervaksinasi. Namun sedang dilihat sebuah fenomena bahwa orang yang sudah divaksinasi pun memiliki potensi untuk juga tetap mengalami keparahan tertentu. Kita belum tahu dengan kemungkinan kematian. Tapi melihat angka bahwa setelah vaksinasi kematian sedang juga meningkat di Inggris, saya kira ini satu catatan tersendiri bagi kita ketika kita push akselerasi vaksinasi di Indonesia. Kehati-hatian, prokes, dan karenanya tadi sistem pengendalian dengan 3T yang dijalankan secara konsekuen, konsisten, cepat, akurat, ini akan membantu kita sekalipun vaksinasi sudah berjalan secara
cukup baik menjangkau jumlah penduduk yang makin banyak di Indonesia. Jadi kami memberikan ini sebagai catatan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk tingkat kehati-hatian yang tidak turun sekalipun sudah divaksinasi. Nah, problem kita dengan tingkat keparahan dan tingkat kematian di akhir-akhir ini, rumah sakit menjadi penuh, kamar, fasilitas yang diperlukan misalkan untuk menangani pasien-pasien dengan tingkat saturasi oksigen yang rendah tidak terlayani dengan baik. Bukan saja tidak tersedia kamar, tidak tersedia ventilator, tidak tersedia tabung oksigen di rumah-rumah sakit secara cukup, tapi suplai oksigen baik secara nasional maupun turun sampai ke tingkat kota, kabupaten, turun ke tingkat individu rumah sakit, kita menjumpai persoalan-persoalan serius hari ke hari. Jadi pimpinan-pimpinan rumah sakit berjibaku setiap hari untuk mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk bisa menangani pasien yang berkemungkinan parah dengan masalah tingkat saturasi oksigen yang turun sampai ke tingkat yang relatif rendah. Nah, ini tentu persoalan kita, keparahan penderitaan COVID-19 ini terjadi mungkin karena keterlambatan penanganan. Masyarakat tidak punya senjata untuk melawan COVID-19, tidak tersedia cukup, obat-obatan tidak tersedia mudah di apotek-apotek atau di puskesmas, tekanan pelayanan yang tinggi karena melonjaknya penderita itu juga menjadi satu persoalan tersendiri. Pekerjaan tracing harus dilakukan, pekerjaan perawatan harus dilakukan. Ini membawa persoalan tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu saya kira Bapak Ibu, kami di video yang kemarin sudah menyampaikan agar bahwa di situasi darurat, di situasi sulit, seluruh persenjataan perang kita melawan COVID-19 ini diaktifkan. Salah satu yang kami sampaikan adalah tentang ivermectin. Penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwa ivermectin diuji memiliki mekanisme untuk menghambat COVID-19 menempel pada sel hidup kita. Kalau dia menempel, masuk ke dalam, dia mengalami replikasi genetik, memperbanyak diri, lalu karena itu menguasai tubuh kita, apakah paru-paru, peredaran darah, sistem peredaran darah, ataupun yang lain-lain, sehingga menyebabkan keparahan tadi. Ivermectin diteliti memiliki mekanisme untuk membuat sel hidup kita ini memunculkan satu mekanisme agar SARS-CoV-2 yang mendekati, masuk ke dalam tubuh dan mendekati dan mau menjadikan sel hidup kita inang itu tertahan, tidak mendekati, tidak melekat. Nah, ini riset ilmiah yang sudah dilakukan, sehingga kemudian ivermectin dianggap efektif untuk mengatasi COVID-19. Nah, masih menjadi kontroversi bagi kita semua, bahkan menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi seolah-olah masalah sosial politik bagi kita semua. Tapi kami dari lembaga ilmiah, dari perguruan tinggi, jadi karena itu pendekatannya harus ilmiah. Karena itu referensinya adalah riset-riset ilmiah, publikasi-publikasi ilmiah. Saya mencoba untuk menunjukkan dari kumpulan publikasi-publikasi ilmiah yang terdeteksi oleh Google Scholar di layar televisi saya ini. Riset-riset berkaitan dengan penggunaan ivermectin untuk COVID-19. Dan ini menunjukkan, dan ini bertambah setiap saat. Karena ketika satu riset mendapati hasil tertentu, maka peneliti yang lain hendak mengujinya kembali. Apa benar demikian? Direplikasi, dikembangkan cara-cara tertentu, dideteksi bagian-bagian tertentu yang lain untuk dipahami dan lain sebagainya.
Sehingga ini kita bisa melihat di kumpulan di Google Scholar ini riset-riset ilmiah berkaitan dengan ivermectin, apakah bisa menjadi obat bagi COVID-19, dan saya kira riset-riset ini diantaranya sudah menunjukkan dapat. Oleh karena itu, di video yang lalu kami telah mengimbau untuk kontroversi di seputar ivermectin ini dapat kita redakan. Karena secara ilmiah mulai dapat dibuktikan bagaimana cara kerja obat seperti ivermectin ini menghambat COVID-19. Jika kita bisa terima hasil ilmiah seperti ini, pertanyaan kami buat kita semua, bagaimana cara kita untuk memungkinkan ini dapat paling sedikit diuji cobakan secara klinis di Indonesia. Itu sudah ditempuh oleh BPOM. Kami mengapresiasi langkah BPOM setelah sebelumnya terjadi kontroversi juga dengan BPOM. Kami berharap bahwa uji klinis akan membuktikan apakah efektif atau tidak efektif berbasis studi-studi ilmiah yang sudah dilakukan oleh para peneliti di berbagai tempat. Peneliti-peneliti yang reputasi akademiknya kuat dan bekerja di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, pusat-pusat riset yang juga kuat reputasinya. Jadi saya kira kita tidak sedang berbicara tentang spekulasi-spekulasi, karena kita semua sedang berhadapan dengan problem COVID-19, problem global yang saya kira kita perlu mencari solusinya. Dan mereka, para peneliti ini, menunjukkan bahwa secara ilmiah dapat dijelaskan, secara ilmiah dapat dipahami bagaimana ivermectin sebagai obat dapat membantu. Ada kontroversi tertentu, masalah etika dalam riset, dan karena itu membuat sebuah artikel ditarik dari publikasi. Itu persoalan etika. Tapi apakah persoalan ilmiah? Saya kira itu harus kita tempatkan secara proporsional agar kita tidak juga menjadi keliru. Kami tentu saja juga akan memohon maaf kalau misalkan kami merekomendasikan ivermectin sebagai solusi, sesungguhnya tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Karena tentu reputasi kami sebagai akademisi juga dapat dipertanyakan karena itu. Nah, kami tidak hendak menjadi bagian dari kontroversi. Seperti kami katakan bahwa ini peperangan untuk mengalahkan COVID-19. Banyak saudara-saudara kita gugur karena COVID-19. Apa senjata yang kita miliki? Jika ivermectin adalah salah satu senjata yang dapat membantu sebagian orang selamat dari COVID-19, maka tentu kita semua dapat mencoba untuk memikirkan penggunaan ivermectin dan memang menggunakan ivermectin untuk menjadi solusi bagi persoalan COVID-19 ini. Jadi ini satu persoalan Bapak Ibu, tentu kami berharap karena ini bidang riset di wilayah keilmuan para ahlinya, kami berharap para ahli di wilayah ini makin banyak yang melakukan riset dan menunjukkan hasil yang baik, atau kalau ada hasil yang dapat menegasi kesimpulan-kesimpulan tertentu, dapat menegasi mekanisme tertentu tentang cara kerja obat ini, tentu itu akan mengoreksi pemahaman-pemahaman kita semua, yang kami harapkan dengan begitu kita akan mencapai level pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana kita misalkan dengan menggunakan ivermectin atau obat yang lain itu mengatasi COVID-19. Setiap hari riset dilaksanakan oleh para peneliti di tempatnya masing-masing. Setiap hari pengetahuan tentang hal-hal di seputar COVID-19 ini diproduksi. Ini sumber bagi kita untuk memahaminya. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam hal begini saya kira kita tunggu riset-riset seperti ini mencerahkan kita semua, membangun pemahaman yang benar tentang COVID-19 dan cara mengatasinya, termasuk melalui obat seperti ivermectin. Kita menanti obat-obat yang lain di samping vaksin yang juga sedang dikerjakan. Di Indonesia ada vaksin
Merah Putih, ada vaksin Nusantara. Sebagai vaksin Nusantara adalah sebuah solusi teknologi kedokteran yang mengembangkan vaksin dengan cara yang berbeda. Yang kita harapkan bahwa dengan cara seperti itu melakukan personalisasi treatment kesehatan pada kita semua, termasuk dengan cara vaksinasi, ini juga dapat menjadi solusi. Dan saya kira riset di seputar dendritic cell dan aplikasinya dalam penanganan COVID-19 juga terus berkembang. Kita harap kita mendapatkan basis ilmiah yang lebih solid. Oleh karena itu saya kira kita berharap juga peneliti dendritic cell untuk aplikasi di bidang COVID-19, penanganan kesehatan di masalah COVID-19 ini boleh diberi ruang untuk terus bekerja untuk menguatkan basis ilmiah bagi solusi vaksin Nusantara, diantaranya vaksin Merah Putih juga demikian. Nah, jadi Ibu Bapak, kami tadi saya katakan menunggu obat-obatan yang lain yang di negara-negara tertentu sedang dikembangkan, uji klinis sudah mencapai level 2, level 3. Saya ambil contoh 3 jenis obat yang sedang diproduksi di Israel. Hasil sementara pada uji klinis 1 menunjukkan 100% pasien yang diterapi berhasil disembuhkan. 29 dari 30 pasien yang dipakaikan obat itu sembuh dalam waktu yang cepat. Sehingga ini merupakan kandidat obat COVID-19 yang kita berharap sangat efektif untuk mengatasi persoalan ini. Moga-moga jika obat-obatan itu sudah berhasil diselesaikan uji klinis, diproduksi secara massal, harganya bisa tertekan sehingga bisa dipasarkan, didistribusikan, dipakai pada tingkat harga yang affordable bagi masyarakat, termasuk masyarakat negara berkembang seperti kita, apalagi masyarakat negara relatif lebih tertinggal dibanding kita. Mereka juga membutuhkan solusi itu. Sambil semua itu berjalan, Bapak Ibu, ya, kami mendorong kita semua pertahanan diri berhadapan dengan COVID-19 di negeri kita kaya dengan kekayaan hayati kita dalam bentuk tanaman-tanaman yang dapat menjadi sumber pertahanan diri, mendorong imun tubuh kita terus membaik begitu, imun modulator dari tanaman sambiloto, misalkan tanaman mayana, susu, dan berbagai macam produk-produk alami kita yang baik. Saya kira itu dapat kita pakai juga untuk membangun pertahanan diri berhadapan dengan COVID-19. Karena tadi vaksinasi sudah didorong sampai lebih dari 50%, bahkan bisa mencapai 70%, tapi penyebaran COVID-19 tetap tinggi. Oleh karena itu, memperlengkapi diri dengan berbagai macam medikasi yang dapat membantu kita, di samping taat protokol kesehatan, itu menjadi hal yang kami harapkan masyarakat bisa secara swadaya atau saling tolong-menolong, membantu perlengkapi dirinya dengan berbagai perlengkapan berhadapan dengan COVID-19. Karena kita tahu 1,5 tahun lebih sudah berjalan, kita seolah-olah belum tuntas memahami COVID-19 ini. Jadi karena itu berbagai macam cara kita coba. Kita tidak membiarkan diri kita berada dalam kesulitan, walaupun kita tahu bahwa penyakit ini, virus ini, seolah-olah saking cerdasnya dapat mencari cara untuk membongkar pertahanan-pertahanan kita, terutama membongkar pertahanan imunitas tubuh kita, bahkan pertahanan imunitas sosial kita, herd immunity, saat-saat ini sedang dibongkar oleh varian-varian baru dari SARS-CoV-2, varian Delta di antaranya. Kita berharap para peneliti bisa bekerja sungguh-sungguh, bekerja double, triple, berkali-kali untuk bisa menghasilkan temuan-temuan yang membantu kita semua
memahami COVID-19, termasuk memahami bagaimana menekan COVID-19 sehingga walaupun dia ada tetap di sekeliling kita, tapi pada tingkat yang dapat dia tidak mengganggu kita dari segi kesehatan secara serius. Demikian dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kami doakan tetap sehat selalu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang memperkenankan persoalan ini terjadi pada kita. Kami mohon, kita semua mohon agar Tuhan yang Maha Kuasa itu dapat membantu kita semua melewati masa sulit ini dengan baik. Tuhan menolong kita.